Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ya baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai materi 6 ya. Materi 6 maaf kok materi 6 sih. Materi 12 jadi judulnya adalah keluarga baru, mahram dan bukan mahramnya. Ya, sebelumnya insya Allah akan saya bacakan Quran ya, ayat yang terkait dengan, pembahasan hari ini. Teman-teman yang di sana boleh kita sambil ngaji bareng ya, walaupun mikrofonnya dimatikan, tapi boleh ikuti saya, mudah-mudahan bisa sambil belajar ngaji juga, jadi lebih, paham nanti ya. Yuk baik kita mulai, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahun illa ma dhahara minha wal yadribna bikhumurihinna ala juyubihin wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna aw abai bu'ulatihin aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihin aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhun awit tabi'ina ghairi awlil irbati minar rijali awit tiflil ladina lam yadhharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Alhamdulillah ya, sudah dibaca. Mari kita baca artinya. Quran surat An-Nur ayat 31 ini, Masya Allah ini yang panjang. Ayat ini terkait dengan hijab ya. Nanti hubungannya erat dengan mahram atau bukan mahram ya. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman. Nah, di sini mayoritas peserta perempuan kan ya? Nah, ini berarti ayatnya buat teman-teman nih. Coba saya lihat. Wah, laki-lakinya juga banyak ya hari ini ya. Nah, padahal ayatnya buat perempuan nih, harusnya perempuan lebih antusias ikutnya. Nih ya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa terlihat. Ya, jadi jangan menjaga pandangan, memelihara kehormatannya, dan jangan menampakkan auratnya ya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya ke dadanya ya. Jadi kerudung itu jangan yang model apa istilahnya tuh ya saya nggak hafal. Kalau saya sih mungkin gampangnya ngomongnya cekek leher gitu ya. Jadi pakai kerudung diputar-putar di leher tapi tidak menutup dada ya.
Jadi jangan pakai kerudung yang cekek leher ya, tapi pakai kerudung yang menutupkan kerudung ke dadanya. Apa itu istilahnya teman-teman yang tahu boleh share ya di chat. Kemudian dan jangan menampakkan, auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka ya, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan Islam ya, sesama muslimah ya, sama muslimah, atau hamba sahaya yang mereka miliki, ya berarti budak laki-laki bisa ya, atau para pelayan laki-laki tua ya, jadi khodim, bukan budak tapi khodim ya, tapi sudah tua dan tidak punya keinginan terhadap aurat perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Jadi dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasannya yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung ya. Nah, di sini teman-teman, di sini adalah sebenarnya daftar mahram perempuan yang boleh melihat aurat perempuan ya. Jadi bisa kita lihat daftar mahram perempuan yang bisa melihat aurat perempuan. Tadi umumnya ini ayah ya, ayah, ini yang laki-lakinya ya, ayah, anak, saudara, terus, paman, terus keponakan ya, terus juga ada, budak ya, atau pelayan laki-laki yang sudah tua gitu ya. Juga muslimah itu boleh, berarti orang kafir nggak boleh, terus, anak-anak ya. Nah, jadi di sini ada daftar siapa yang boleh melihat aurat perempuan, tentu bukan aurat besar ya, aurat kecil ya, nanti insya Allah kita bahas mana aurat ya. Nah, yang perlu dipahami tentang aurat, aurat itu ternyata khilafiyah teman-teman ya, mana batasan aurat, yang boleh, ditujukan laki-laki sama perempuan. Jadi teman-teman udah tahu kan istilah aurat ya, aurat itu mungkin secara bahasa bisa jadi perhiasan, ya cuman khususnya buat perempuan adalah bagian tubuh yang tidak boleh dilihat, kecuali kepada keluarga dekat ya. Ada aurat besar, ada aurat kecil. Kalau aurat besar itu hanya boleh suami yang lihat ya, anak, ayah, saudara itu nggak boleh lihat, sesama muslimah juga nggak boleh lihat ya. Eee, Kecuali anak bayi itu mungkin beda ya, anak bayi beda. Kecuali kalau keadaan darurat itu juga beda. Tapi secara umum ada aurat besar itu tidak boleh dilihat kecuali suami dan mungkin anak bayinya ya. Tapi anak-anak yang sudah mulai berumur ya, sudah masuk masa, sudah mengerti aurat perempuan itu nggak boleh dilihat ya, termasuk aurat besarnya juga ya. Nah, ada aurat kecil. Kalau aurat kecil itu berarti yang boleh dilihat oleh keluarga ya, dan ternyata batasannya antar ulama itu berbeda-beda teman-teman ya. Teman-teman tahu lengan atas ya, jadi teman-teman punya tangan, ada lengan atas. Apakah itu boleh dilihat oleh ayah, oleh anak laki-laki, oleh saudara laki-laki? Ternyata sebagian ulama bilang, lengan atas itu aurat kecil ya. Jadi bahkan, ayah nggak boleh lihat. Jadi teman-teman kalau pakai baju yang lengan panjang ya. Kalau lengan bawah ya dari sikut ke jari itu boleh kelihatan, tapi dari sikut sampai ke bahu ya, sampai ke ketiak itu nggak boleh kelihatan. Ini contoh ya bahwa ulama ada yang berbeda pendapat, tapi ini contoh bahwa, oh aurat kecil tuh sampai situ ya gitu. Jadi dari materi malam ini kita lebih hati-hati lagi, khususnya laki-laki dalam memandang dan perempuan dalam berpakaian ya. Dari ini ya, dari paha ya, paha sampai lutut itu aurat juga ya, aurat besar bahkan ya. Terus dari mana lagi, betis betis apakah aurat kecil atau aurat apa, nanti itu insya Allah kita bahas ya. Terus, kalau dada maksudnya di bawah leher itu apakah aurat kecil, aurat besar, insya Allah kita bahas ya. Nah baik, kalau buat laki-laki gampang ya, mayoritas saya nggak mau membahas terlalu panjang teman-teman ya, kalau dibahas panjang, mazhab ini, bedanya begini begini begini, itu panjang pembahasan ya,
kita ambil yang langsung saja mayoritas jumhur ya. Jumhur itu artinya mayoritas ya. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa aurat laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut. Jadi lingkar pusar ke belakang sampai lingkar lutut ke belakang. Ya ini ya, ke bagian balik lututnya ya. Jadi dari pusar ke belakang itu itu batasan aurat. Nah, ulama membahas apakah pusar dan lutut itu sendiri adalah aurat. Nah, itu nanti ada khilafiyah. Ada yang bilang lutut bagian dari aurat, ada yang bilang lutut bukan bagian dari aurat. Ada ulama yang bahkan bilang paha laki-laki ya itu bukan aurat ya. Nah, ini makanya hilafnya lumayan ya batasan aurat laki-laki. Apakah paha laki-laki aurat atau bukan? Bagi yang sedikit pendapat itu bilang itu bukan aurat. Tapi bagi mayoritas ulama paha laki-laki itu aurat yang tidak boleh tunjukkan kecuali kepada istrinya ya. Nah, jadi buat laki-laki sebenarnya sederhana, tinggal pakai pakaian sehari-hari. Tentu yang longgar ya, saya tidak sarankan pakai pakaian yang ketat ya, karena itu bukan menutup aurat tapi membungkus aurat dan bukan seperti itu menutup aurat dalam Islam. Biasanya kalau aurat laki-laki dilanggarnya pas lagi olahraga ya, lagi lari, lagi apa namanya, lagi bersepeda, lagi berenang. Kalau aurat laki-laki biasanya dilanggarnya ya ketika saat-saat seperti itu ya. Nah, ini tidak boleh ya. Laki-laki juga jangan mandi bareng-bareng ya, perempuan juga sama. Jadi kalau aurat laki-laki mudah membahasnya ya. Jadi silakan, walaupun itu ayah sendiri, walaupun itu anak sendiri, jangan dilihat ya, pahanya, karena itu bagian dari aurat ya. Nah, kalau perempuan, aduh perempuan batasan auratnya itu tadi terbagi 2 ya, ada aurat besar, ada aurat kecil. Nah, kalau aurat perempuan itu aurat, besar ya, dalam arti aurat yang tidak boleh siapapun melihat kecuali suaminya ya, dan mungkin anaknya yang masih bayi ya, karena kan harus menyusui ya. Ini tidak boleh dilihat, bahkan termasuk oleh maaf ya ini kalau koneksinya nggak stabil kasih tahu saya ya, supaya saya bisa perbaiki. Nah, balik lagi, kalau aurat sampai mana tadi? Aurat, besar perempuan ya, itu kan sudah jelas ya. Jadi ada di, dada perempuan ya, payudara perempuan, terus, paha, perempuan ya, perutnya, ya itu jelas aurat besar ya. Jadi jangan, beri lihat kepada siapapun, baik itu lagi berenang, baik itu lagi di rumah ya. Nah, teman-teman, cuman kan ada banyak pendapat nih, mana aurat besar, mana aurat kecil ya. Kalau aurat besar perempuan yang saya, ambil ya karena saya melihat ini paling aman, baiknya teman-teman ya, selalu menutupi ya seperti, apa namanya itu, maaf, kalau aurat perempuan itu kan tadi ada yang saya tulis lah ya, ini banyak pembahasannya nih. Coba saya buka Microsoft Word. Microsoft Word, mana di sini? Microsoft Word ya. Saya buka teman-teman ya, Microsoft mana ini? Ini saya sedang pinjam laptop yang lain, jadi saya nggak begitu ini familiar. Coba Notepad deh, nggak apa-apa, Notepad. Nah ya, jadi teman-teman ya, aurat ini maaf, di layar tampil nggak? Coba saya share ulang. Ini mudah-mudahan, bisa dipahami materinya ya, agak mikir sekarang ya. Aurat. Ini kelihatan nggak di layarnya atau kekecilan? Coba kalau kekecilan saya pakai PowerPoint. Mana PowerPoint di sini? Power. Apa belum diinstal Microsoft Word-nya? Ya sudah, mungkin belum diinstal ya. Nah, aurat ini kebaca nggak teman-teman ini?
Kalau kebaca, syukur. Kaca pembesar, perbesar ya. Mana ini zoom, control plus katanya, control plus. Ah, ini mudah-mudahan makin jelas ya. Nah ya, saya khawatir nggak jelas. Ya, jadi aurat perempuan ini terbagi dua, satu aurat besar, yang kedua aurat kecil. Kalau aurat kecil ini tidak boleh. Ini apa ya? Saya sederhananya hanya suami ya, hanya suami dan bayinya ya, dan bayi yang boleh lihat ya. Nah ini mudah ya. Nanti tinggal apa saja anggota anggota aurat besar. Kalau aurat kecil ini mahram boleh lihat. Lihat ya. Tentu kalau bukan mahram baik aurat besar maupun aurat kecil tidak boleh lihat ya. Yang ketiga berarti bukan aurat ya. Ketiga bukan aurat. Nah, kalau bukan aurat semua orang boleh lihat. Ya. Nah, kalau baik pembahasan yang bukan aurat ini ulama beda pendapat teman-teman ya. Ada ulama yang berpendapat bahwa muka dan telapak tangan itu bukan aurat ya, seperti yang biasa kita kenal sehari-hari ya, muka dan telapak tangan. Contoh yang berpendapat seperti ini misalkan kalau ulama sekarang tuh Dr. Zakir Naik ya, itu berpendapat bahwa muka dan telapak tangan itu bukan aurat ya. Nah, tapi ada juga atau ini sebagian maaf ya, ada juga yang bilang bahwa muka itu harus pakai cadar ya, karena istri-istri Nabi menggunakan cadar. Contohnya, ini sebenarnya pendapat yang paling dikenal di mazhab Imam Syafi'i ya. Jadi negeri kita mazhab Imam Syafi'i, tapi kita pakai pendapat khusus aurat malah pakai pendapat yang ya mazhab Imam Syafi'i juga, cuman bukan pendapat yang paling tamatnya, bukan pendapat yang paling dikenalnya. Malah mazhab Imam Syafi'i bilang harus pakai cadar ya, wajib ya. Nah, jadi teman-teman ya, contohnya misalkan di mazhab Imam Abu Hanifah ya, apakah telapak kaki itu aurat atau bukan? Telapak kaki ya, jadi dari mata kaki sampai kaki ke bawah itu apakah aurat apa bukan? Nah, bagi mazhab Imam Abu Hanifah itu telapak kaki bukan aurat. Jadi kalau teman-teman jalan-jalan ke Pakistan, ke India ya, ke misalkan ke Turki yang mazhabnya Imam Abu Hanifah, bisa jadi teman-teman lihat mereka perempuan pakai cadar, tapi kok nggak pakai kaos kaki gitu ya. Eee, kaki mereka ya, dari mata kaki ke bawah itu kelihatan, mereka memang mazhabnya itu bukan aurat ya. Jadi, bukan aurat bagi perempuan, tentu memang sedikit ya, mayoritas badannya aurat. Tapi, itu saja juga ulama berbeda pendapat. Oke, untuk yang pendapat paling banyak diambil, itu biasanya yang muka dan telapak tangan itu bukan aurat. Saya cuman menunjukkan bahwa, ulama tuh berbeda pendapatnya agak luas di sini ya. Gimana saya tanya, sebagian mazhab kalau bukan aurat ya, sebagian mazhab, kan saya nggak bilang semua ya, muka dan telapak tangan. Ya. Nah, ini yang untuk bukan aurat. Nah, kalau aurat kecil, berarti hanya boleh mahram. Nanti siapa mahram ya? Mahram itu nantilah saya bahasnya, terusnya dibahas. Masuk ke aurat kecil, berarti kalau kata mazhab, jangan bilang inilah, yang saya ambil ya, yang saya ambil ya, teman-teman nanti ulama berbeda pendapat, jadi silahkan ambil yang ini ya, kita kalau ketika ngambil mazhab, ngambil pilihan, teman-teman bisa kalau milih itu harus satu ya, yang paling diyakini benar.
dua memang bisa jadi yang hati-hati ya. Jadi gitu teman-teman, jangan ngambil mazhab itu, "Ah, ini yang paling mudah, udah ini aja." Nah, itu nggak boleh ya. Ketika kita pilih mazhab, ketika milih pendapat, kita harus memilih yang kita yakini itu paling benar atau setidaknya paling aman, ya. Kalau yang ini, saya ambil karena saya kira ini paling aman. Jadi jangan, "Ah, ini ada mazhab yang paling mudah." Enggak, bukan kayak gitu. Jadi semua dia cari mazhab yang paling mudah, bukan seperti itu ya. Ketika milih milih, mazhab, milih pendapat di bab tertentu, silakan dicari pendapat yang menurut teman-teman paling kuat ya. Atau setidaknya paling hati-hati ya. Nanti ulama kan berbeda banyak, silakan teman-teman supaya memilih ya nah kalau aurat kecil yang saya ambil ini adalah, apa berarti, betis ya, betis, terus, lengan bawah ya, leher dan rambut. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, jadi, terus, kalau Ustadz berarti mengira lengan atas, itu aurat perempuan. Ya menurut saya yang hati-hati memang baiknya lengan atas itu jangan ditunjukkan kepada mahram ya. Jadi, leher ke bawah jangan ya, kalau leher masih boleh tapi dada jangan ya. Lengan atas apalagi sampai ketiaknya jangan ya. Eee itu jangan ya, tapi kalau, masih betis, masih lengan bawah, masih leher, masih rambut itu boleh ya. Ini kalau yang saya ambil teman-teman ya. Saya ambil karena menurut saya ini hati-hati. Ada yang bilang bahwa, eee, batasannya itu lebih, banyak dari ini gitu kan. Dada apa, bahu masih bisa apalagi ya, intinya lebih longgar dari ini, lengan atas masih bisa. Tapi, menurut saya ini yang paling aman ya. Jadi menurut saya, yang saya ambil ya dari pendapat para ulama, ketika perempuan ada di rumah, ada ayah, ada anak laki-laki, ada saudara laki-laki, itu pakai baju yang, menutupi lengan atas ya, menutupi sampai ke lutut ya. Jangan pakai rok pendek berarti ya, pakai celana yang longgar dan atau bahkan pakai gamis ya, gamisnya juga yang menutupi sampai ke, bawah leher ya. Jangan pakai pakaian yang, celana pendek banget, terus pakai baju yang, jaring-jaring, itu jangan ya, jangan kayak gitu ya. Silahkan, ini aurat kecil ya, mahram masih boleh lihat, tetapi laki-laki secara umum tidak boleh. Nah, kalau aurat besar ini berarti mudah ya, berarti, badan perempuan ya, plus, pahanya ya, badan, sampai ke paha ya, juga berarti, badan plus paha plus, berarti bisa jadi ini ya, lengan atas ya. Tas. Nah, ini ya, kalau aurat besar perempuan berarti ini jangan dilihat kecuali suami atau bayi ya. Lengan atas ini memang ulama beda pendapat teman-teman ya, cuman kalau yang aman memang, tidak perlu ditunjukkan ya. Nah jadi aurat besar ya, hanya suami dan bayi yang boleh melihatnya, itu silakan berarti badannya, pahanya, dan lengan atasnya. Itu teman-teman ya, mudah-mudahan untuk, batasan aurat perempuan, ini teman-teman bisa memahami ya. Tadi ulama memang berbeda pendapat di sini, saya juga tidak bisa menjelaskan secara detail seperti apa gitu kan, mazhab ini, mazhab itu, mazhab ini, mazhab itu ya. Eee, cuman, kalau saya ambilnya yang seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan jelas, kalau ada pertanyaan silahkan sambil di-chat supaya nanti sambil dibahas, karena kita masih panjang nih pembahasan. Nah, kemudian, ada aurat ya, ada mahram. Mahram itu apa? Mahram itu istilahnya haram untuk dinikahi ya, dan dan mahram itu bukan muhrim ya. Mahram itu kan haram dinikahi, kalau muhrim orang yang sedang berihram, yang sedang, haji atau umroh ya, pakai pakaian ihram. Jadi beda beda banget ya, ada mahram, ada muhrim, mudah-mudahan istilahnya tidak tertukar. Nah, pertama mahram itu ada mahram abadi, ada mahram sementara ya. Abadi atau bahasa Arabnya muabbad ya, ini ada banyak, alasan ya. Alasannya yang pertama bisa jadi karena,
garis keturunan atau nasab ya, itu ayah, kakek-kakek leluhur ya, ayah, ibu leluhur ke atas ya, atau anak, cucu terus ke bawah ya, itu mahram ya. Terus paman ya, bibi, keponakan ya. Keponakan tuh kita punya adik, adik punya anak. Nah, itu keponakan ya. Terus, kakek kita punya saudara, ayah kita punya saudara ya, nenek kita punya saudara, itu mahram ya. Cucu kita punya ya kalau cucu jelas ya itu keturunannya. Nah, tapi teman-teman ini catatan, sepupu tidak termasuk teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang punya sepupu, hati-hati ya, itu bukan mahram ya. Jadi jangankan, eee, apa namanya, jangankan untuk bersalaman ya, untuk menunjukkan, aurat kecilnya saja tidak boleh ya. Istilahnya, sepupu itu ajnabi ya, orang asing ya, laki-laki jangan salaman, jangan pegangan, jangan melihat auratnya, jangan melihat rambutnya, karena boleh dinikahi ya. Nah, juga mahram itu ada terjadi karena pernikahan ya. Jadi mahram itu kalau sesudah akad ya, ini, ada mertua, ada mantu ya. Jadi walaupun, ada perceraian, tetapi mertua, dan mantu itu selamanya, mahram ya. Nah, teman-teman ini ada catatan ya. Jadi kalau teman-teman punya, adik, punya kakak ya, dia punya suami itu bukan mahram ya, jangan sampai, "Ah, ini suaminya adik saya," itu bukan mahram ya. Itu istrinya paman saya, itu bukan mahram ya. Jadi, ini banyak orang yang terkecoh ya, dikira sepupu mahram, dikira, suami adik atau istri kakak mahram ya, dikira, suami istri istri atau suaminya paman mahram. Maaf, berarti bibi ya juga, dikira suami bibi mahram, bukan ya. Jadi lebih jelas lagi, terus ada juga karena, bisa jadi mahram, kalau sudah, malam pertama dengan istrinya itu anak tiri ya. Juga mahram bisa jadi karena persusuan ya. Jadi, jika anak disusui ya sampai nantinya sebelum 2 tahun sampai kenyang, sampai ada yang 5 kali ya, 5 kali susuan ya, itu jadi dia mahram ya. Jadi apakah mahram sama mahram dari jalur kandung sama seperti dari jalur susu? Maksudnya, apakah, gimana ya bahasanya ya? Teman-teman misalkan punya anak susu nih, jadi bukan anak kandung tapi dia anak susu. Anak susunya dia menikah, apakah jadi mantu mantu ini ya, mantu seperti anak kandung? Iya jawabannya ya. Ini mudah-mudahan mengerti ya poin C ya, ini pembahasannya memang agak ribet ya. Nah, ini ada lagi banyak teman-teman ya. Ini ada karena li'an ya, saling menuduh, zina ini jadi, bercerai. Bentar. Nah, kalau ini teman-teman ya, ini haram dinikahi, maaf, haram, dinikahi tapi boleh dilihat aurat kecilnya, itu contohnya karena li'an ya, atau karena ummahatul mukminin ya. Dia haram dinikahi ya, maaf, ini atau apa? Untuk 3 kasus di atas. Nah, untuk poin 4 dan 5 ini haram dinikahi ya, dan tidak boleh dilihat auratnya. Contohnya ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin dia mahram ya, haram dinikahi, tapi mahram ummahatul mukminin, istri-istri Rasul, tidak seperti mahram dengan adik atau kakak ya. Kalau kakak atau adik, itu boleh dilihat rambutnya, tetapi kalau ummahatul mukminin haram dinikahi, tetapi juga haram dilihat rambutnya. Mudah-mudahan mengerti ya. Nah, terus juga ada mahram, ghairu mu'abbad ya, atau, yang tidak abadi ya. Ini jadi haram dinikahi dan juga tidak boleh dilihat auratnya. Ini karena dia kafir ya, beda agama, dia mahram, haram dinikahi, tapi tidak boleh dilihat auratnya ya, orang kafir walaupun dia mahram, haram dinikahi tapi jangan dilihat rambutnya ya. Terus, ini banyak pembahasannya teman-teman ya, kalau saya rinci habis berjam-jam ini. Terus, contohnya, pezina, pezina itu haram dinikahi ya, karena dia pezina ya, dan kita tidak boleh menikah dengan yang berzina ya, yang pezina ya, yang rutin, yang dia tidak bertobat ya, masih terus berzina, itu haram kita nikahi ya, mahram jadi dia. Tapi,
Apakah boleh dilihat rambutnya? Tidak boleh juga ya. Jadi beda tadi mahram dengan, anak ya, mahram dengan kakak adik ya, beda dengan mahram yang ini. Ini mahram ghairu mu'abbad ya, pezina bisa nanti mungkin taubat. Mahram juga karena dia sedang ihram, disebut muhrim ini baru ya, dan seterusnya. Nah, teman-teman intinya, materi ini kan sebenarnya bikin pusing ya, mudah-mudahan tapi dapat ibrohnya. Nah, tapi intinya saya mengasih tanda seru, menggarisbawahi 5 5 ini nih, teman-temannya 5 golongan ini yang sering ada di sekitar kita, ternyata dia bukan mahram ya. Dia tidak boleh ditunjukkan rambutnya atau tidak boleh laki-laki melihat, rambutnya ya atau aurat kecilnya ya. Bagi teman-teman yang laki-laki atau teman-teman yang perempuan ini penting nih ya, contohnya ipar ya, tadi ya, kakak atau adik kita udah nikah, maka dia bukan mahram ya. Teman-teman misalkan di sini perempuan, punya adik perempuannya nikah, sama laki-laki. Nah, berarti adik ipar itu bukan mahram, teman-teman harus pakai kerudung lengkap kalau ketemu dengan adik ipar ya. Terus, suami atau istri dari paman atau bibi ya, jadi teman-teman punya misalkan teman-teman laki-laki, punya paman, pamannya punya istri ya. Nah, istri paman itu bukan mahram ya. Jadi, jangan dilihat rambutnya, dia juga harus pakai, kerudung ya kalau ketemu teman-teman. Sepupu juga jelas bukan. Terus orang tua tiri dari pasangan ya. Jadi kalau pasangan punya orang tua tiri ya, itu bukan mahram ya. Atau non muslim ya, orang-orang kafir dikira sesama perempuan boleh menunjukkan rambut, enggak gitu ya, sesama muslimah bukan sesama perempuan. Teman-teman punya teman sekelas, teman seangkatan, teman apapun lah, diajak main ke rumah ya, ketika main ke kamar, teman-teman buka kerudung, terus, orang kafirnya temennya ngelihat rambut itu nggak boleh ya. Jadi, orang kafir itu sama seperti laki-laki dalam hal aurat ya, jangan dilihat. Tapi kalau salaman masih boleh ya, cuman jangan ditampakkan ya. Jadi agak beda nih kalau, perempuan kafir, salaman masih boleh, tapi kalau melihat rambut ya, melihat aurat tidak boleh ya. Mudah-mudahan ngerti teman, silakan tanya jawab, ini waktunya, sedikit lagi ya. 4 menit lagi Zoom-nya, habis teman-teman. Jadi silakan kalau yang mau bertanya langsung saja. Kita tanya jawab singkat. Ini kan Zoom-nya Zoom yang, 40 menit ya teman-teman ya. Jadi silakan yang mau tanya jawab langsung saja. Mudah-mudahan jelas teman-teman ya. Ini mungkin banyak orang tuh kaget, "Loh Ustadz, jadi selama ini dia bukan mahram." Iya betul ya, sepupu bukan mahram, ipar bukan mahram, misalkan teman-teman perempuan punya bibinya punya suami, dia bukan mahram ya. Jadi banyak orang kadang kaget di situ ya. Atau orang kafir, "Aduh selama ini saya kalau main sama perempuan yang bukan muslim ya, bukan muslimah ya, saya nunjukin aja rambut," gitu kan dikira boleh ternyata enggak. Iya ya, banyak orang kaget ya. Jadi silahkan untuk didalami lagi ya bahwa, oh saya ternyata, bukan cuman harus pakai kerudung di luar ya, tapi bisa jadi harus pakai kerudung di rumah kalau ketemu sama orang-orang yang seperti ini. Begitu teman-teman ya, mudah-mudahan jelas ya, silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan nanti kita tutup ya. Ini pembahasannya banyak teman-teman ya, ini kalau saya rinci wah, banyak ya. Jadi kesimpulannya, kita tadi membahas aurat udah, membahas mahram udah ya. Kalau mahram tadi ada mahram abadi, ada mahram sementara. Kalau mahram abadi ya, itu boleh dilihat rambutnya ya. Tapi kalau mahram sementara itu nggak boleh dilihat, rambutnya ya. Kalau mahramnya abadi ya, itu contohnya ini ya, ini kalau suami istri yang bercerai karena saling melaknat, kasus-kasus seperti ini jarang kan ya. Ini dia, eee, ya haram dinikahi, juga tidak boleh dilihat auratnya, ini kasus yang lain. Tapi kalau kasusnya karena keluarga, karena persusuan, karena pernikahan, itu biasanya boleh dilihat rambutnya ya. Terus apalagi, eee, ada banyak nih kalau dibahas ya. Terus contohnya yang haram itu ini, istri orang lain ya, dia haram dinikahi, disebutnya mahram ya.
tetapi nggak boleh dilihat auratnya ya karena istri orang lain. Ini ada pertanyaan, Afwan Ustadz ingin bertanya, kalau anak dari adik atau kakaknya suami, apakah mahram atau tidak ya? Jadi suami punya oh iya ya, keponakan ipar ya, itu bukan ya, bukan mahram ya. Jadi misalkan suami punya kakak laki-laki ya, kakak laki-laki dari suami aja bukan mahram, apalagi anaknya ya, lebih jauh lagi, gitu teman-teman ya. Jadi suami punya kakak laki-laki, misal dianya aja bukan mahram, apalagi anaknya. Tapi ini bukan mahram kalau dia udah balik ya. Kalau masih lucu-lucu, bayi-bayi ya, imut-imut, masih anak-anak masih boleh ya. Tapi kalau anaknya sudah besar, ya sudah pubertas, itu tidak boleh ya. Jadi mudah-mudahan jelas ya. Eee, adiknya suami, kalau dia adiknya laki-laki, dia bukan mahram ya. Kalau adiknya perempuan, ya berarti kan sesama muslimah boleh gitu kan. Tetapi anaknya, nah anaknya kalau anaknya laki-laki dan sudah pubertas itu bukan mahram. Mudah-mudahan jelas teman-teman ya. Materinya ini sebenarnya penting banget khususnya buat ya buat laki-laki penting, buat perempuan penting ya, tapi lebih penting buat perempuan karena perempuan harus menjaga auratnya ya, jangan nggak sengaja melihat. Kalau laki-laki juga harus menundukkan pandangannya, jangan, ditatap aja. Baik teman-teman, kita tutup dengan doa kifaratul majelis karena waktunya sudah habis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah ya, yang ingin bertanya lebih banyak lagi silahkan di grup, insya Allah saya jawab. Yang benar dari Allah, yang saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair teman-teman kehadirannya malam ini. Saya senang kalau yang hadirnya banyak ya.